Untuk termo ini saya langsung dari buku ya, jadi tidak membuat PPT. Ya saya PPT ada ya, cuma ini PPT-nya kurang bagus ya. Ya, ya saya sendiri kalau misalkan ada textbooknya itu suka langsung dari buku ya, soalnya pengalaman saya dulu waktu mahasiswa itu kalau dosennya sudah buat PPT-nya, bukunya nggak pernah dibaca ya, dibaca contoh soalnya aja. Ya, ya kalian pasti paling ya rata-rata gitu ya. Jadi kalau dosennya sudah buat PPT-nya, bukunya nggak dibaca ya. Ya jujur-jujuran aja ya, saya dulu kayak gitu. Ya baik, kita lanjut ke chapter 5. Ini adalah tentang hukum 2 termodinamika. Ya. Kalau sebelumnya ya materinya Bu Kris itu kan hukum 1 termodinamika. Sekarang kita masuk ke hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika itu statementnya intinya ada dua. Ya. Yang statement pertama itu, nah ini, jadi intinya dari kalimat ini, itu tidak ada alat yang dia beroperasi untuk mengkonversi satu bentuk energi ke satu bentuk energi yang lain secara sempurna. Ya. Misalkan gini, ya, contohnya itu lampu ya. Lampu itu kan mengkonversi energi listrik menjadi energi cahaya. Tapi tidak semua 100% energi listrik itu dikonversi menjadi energi cahaya. Pasti dia ada yang dikonversi menjadi energi lain juga, yaitu panas. Maka dari itu, dengan kata lain, statement yang pertama itu tidak ada alat maupun proses yang efisiensinya itu 100%. Ya, nggak ada. Pasti di bawah 100%. Makanya nanti ada energi masuk, kemudian ada energi kerja. Ya, energi kerja itu yang dikehendaki. Kemudian ada energi samping, ya, bisa berupa panas ya. Yang umum itu berupa panas. Kemudian statement kedua, suhu ya, atau panas ya. Panas itu mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nggak ada ceritanya panas itu mengalir dari suhu rendah ke tinggi, ya itu melawan hukum alam. Ya. Hukum 2 termodinamika intinya ada dua ini. Ya mungkin saya nggak terlalu detail ya. Lagi pula nanti hari ini kita latihan soal, jadi di soal pun itu nanti kita bahas sedikit-sedikit teorinya. Ya. Ini saya bahas langsung ke persamaan yang penting-penting aja dan sering dipakai. Yang pertama, ya, ini persamaan 5.1, ya, W sama dengan QH min QC. Ada tanda mutlaknya, ada kurung mutlaknya. Maksudnya ini ada kurung mutlaknya ini ya, berarti dia kalau misalkan nilainya negatif, di kurung mutlak jadi positif. Ya. Nah ini atasnya bisa dibaca. Ya. Jadi atasnya ini kan, ini W, ya, amount of work, ya. Kemudian QH, heat absorb, ya, jadi panas yang masuk, kemudian IC, ya, IC itu discharge heat, ya, jadi gini. Atau persamaan dalam bentuk lainnya, QH sama dengan W plus QC. Ya. Nah kalau efisiensinya, ya, efisiensi ya sama dan sebanding network output per heat absorbed. Nah, kalau ditulis dalam persamaan lain, ya, work itu W, heat absorbed itu QH. Ya, kemudian persamaan yang atasnya, ya, 5.1 ini disubstitusikan, W itu kan QH min QC. Ya, jadi ya seperti ini.
QH-nya sama dicoret jadi 1 min IC per QH. 5.1 ya, 5.2 ini penting ya, persamaannya ini kalian kasih tanda, kasih stabilo atau apa kalau ada bukunya. Nah, kemudian ya ini sama aja. Ya, gambar ini. Nah, ini ada gambar skema Carnot engine ya. Jadi ada mesin ya, misalkan mesin motor gitu ya. Ini ada E itu engine-nya, C itu adalah Carnot-nya. Oh, sorry, Carnot refrigerator ya. Ya, maksudnya pendinginnya. Misalkan E itu adalah pistonnya, C itu adalah heatsink-nya. Ya, heatsink itu pendingin. Jadi pendingin yang bentuknya logam itu heatsink namanya. Kemudian ini atas ada hot reservoir, bawah ada cold reservoir. Ya. Terus ini ya ada key aksen H, ada key aksen H, ada key H. Key H itu yang masuk ke hot reservoir, kalau key aksen H itu yang keluar dari hot reservoir. Terus ini dari E ke C, ya, ini dia ada W. Sehingga kalau persamaan seperti ini, ya, kalau ke bawah, ya, cold reservoir ini, key aksen H min W, kalau yang dia keluar dari cold reservoir, key H min W. Ini dilihat aja panahnya. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian, nah ini penting ini. Ini keterangan grafik di halaman berikutnya. Nah, di ini. Nah, ini mungkin di SMA kalian sudah pernah lihat ya. Jadi grafik seperti ini ya di fisika. Ini PV diagram untuk siklus Carnot. Sumbu X-nya itu volume, sumbu Y-nya adalah tekanan. Terus ini kan ada ya, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A, balik lagi. Ini masing-masing keterangannya, ini bisa dilihat di atasnya sini. Ini apa saja prosesnya yang terjadi. Ada adiabatic compression, isothermal expansion, adiabatic expansion, dan isothermal compression. Tidak perlu dihafal ya, tapi dipahami. Maksudnya dipahami gimana? Misalkan gini, proses dari A ke B, ya, proses dari A ke B, ini kan kalau melihat sumbu X, Y, berubah ya, berarti volume berubah, tekanan berubah, suhunya juga berubah. Suhunya dari mana Pak? Suhunya ini ya, jadi yang grafik bawah ini kan ada garis putus-putus. Ini TC. Kalau yang garis putus-putus yang atas ini adalah TH. Ya. Berarti dia suhunya berubah dari TC ke TH. C itu singkatan cold, kalau H itu singkatan heat. Ya. Nah, berarti PV sama T berubah. PVT berubah ya, kalau masih ingat ya di KF di kimia fisika itu PVT berubah itu adalah proses adiabatik. Proses adiabatik lah. Adiabatik apa? Ini dilihat tekanannya ini naik. Kalau tekanannya naik berarti kan prosesnya itu kompresi. Kompresi itu ditekan. Jadi suatu zat ditekan itu namanya terkompresi. Berarti namanya proses adiabatic compression, ya. Adiabatic kompresi. Kemudian yang B ke C, ini kan suhunya cuma satu saja, pH saja. Kalau suhunya cuma satu, itu namanya isothermal, suhunya konstan. Tapi
dan V berubah. Isotermal. Isotermal apa? Isotermal, nah ini dilihat tekanannya kan turun, ya. Melihat tekanannya turun berarti isotermal expansion. Isotermal ekspansi. Ekspansi itu di expand, dilebarkan, itu ekspansi. Kemudian dari C ke D, C ke D ini mirip dengan A dan B, A ke B, tapi dia kebalikannya. Panahnya dia ke bawah. Berarti dia adiabatis, tekanannya turun, berarti dia expansion, ya, adiabatis ekspansi. Kemudian dari D ke A, ya, dari D ke A, ya, dia ini suhunya tetap, ya, pada TC, berarti isotermal. Isotermal, tapi tekanannya naik, berarti isotermal compression. Isotermal kompresi. Kemudian ini ada IH, ya, dan IC. Maksudnya pada KIH dia ini kan memotong garis isotermal expansion BC ini, ya. Berarti dia pada proses B ke C dia menerima energi sebesar QH. Kalau pada proses A ke D, ya dia berarti melepas energi sebesar QC. Tuh. Nah, sehingga QH dan QC itu ada dua persamaan ini. Persamaan ini, ya, dan persamaan ini. Yang kiri ini QH, yang kanan ini untuk QC-nya. Nah, ini. Nah, kemudian, nah, apabila ini, ya, karena hubungan Q dan T itu merupakan perbandingan lurus, ya. Q adalah fungsi T, maka apabila dibuat rasio, ya, QH per QC sama dengan TH per TC. Ini dipakai juga, sering dipakai 5.7. Kemudian 5.8 ini ada efisiensi, ya. Efisiensi sama dengan W per QH, ini sama, ya, sama dengan 1 min TC per TH. Ya, untuk example-nya saya lewati, ya, ini bisa kalian baca. Nah, nanti saya lebih ke latihannya, ya, biar dapat soalnya biar banyak, ya. Kalau contoh soal kan sudah ada jawabannya dan pasti benarnya, ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian lanjut. Coba ini grafik apa? Ya. Figur 5.4 ini merupakan sama, ya, ini grafik PV, jadi siklus Carnot. Cuma dia dipotong salah satu garis. Maksudnya ini kok ada putus-putus banyak. Ya. Ini maksudnya itu kalau misalkan TH dan TC-nya berubah, maka grafik siklus Carnot itu juga bisa bergeser. Nah, grafik siklus Carnot kan yang atas tadi. Ya. Nah, ini kalau TH dan TC-nya berubah, maka grafik siklus Carnot ini bisa bergeser, ya, sesuai dengan nilai TC dan TH-nya. Nah, ini. Kemudian, ya, ini perubahan entropi, ya, pada keadaan gas ideal. Ini persamaan yang penting, ini adalah persamaan 5.14.
ya. Ini ada delta S per R integral T0 sampai T, ya. Ini CPIG per R dt per T, ya, min ln P per P0. Ya. Ini nanti ada pengembangannya lagi. Ya, ini kan masih ada integralnya. Integralnya ini bisa dimasukkan kemudian ini ya bisa dalam bentuk yang lain. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi persamaan 5.15, tapi ini kan masih ada integralnya. Apabila ruas kiri dan ruas kanan ini dibagi tau, ya, ini kan ada T per T0. Tau adalah T per T0. T itu adalah suhu akhir, T0 itu adalah suhu mula-mula. Nah, terus ini ada A, ada B, ada C, ada D. Ini apa? Ya. Jadi A, B, C, D itu merupakan konstanta untuk mencari kapasitas panas. Ya. Nah, kalau konstanta nilainya di mana? Nilainya itu di appendix. Nah, ini di appendix C. Nah, tabel C1. Nah, ini tabel C1. Dapat lihat. Nah, ini kan ada zatnya. Ya. Ada komponennya metan, etan, propan, N-butan, dan seterusnya. Kemudian ini ada Tmax. Ya. Maksudnya Tmax itu adalah konstanta yang ABCD itu berlaku kalau sampai suhu maksimalnya, misalkan ini 1500, ya berarti sampai 1500. Kemudian ini ada CPIG per R, ada A, ya, misalkan metana misalkan ya, metana. Berarti A-nya 1,702, B-nya, nah ini hati-hati, B-nya ini kan ada 10 pangkat 3-nya. Kalau 10 pangkat 3 kalikan B sama dengan 9,081, berarti B-nya sama dengan 9,081 kalikan 10 pangkat min 3. Kemudian ini ada C. C kalikan 10 pangkat 6. Berarti kalau C-nya metan, itu adalah min 2,164 kalikan 10 pangkat min, ya ada minnya min 6. Kalau kosong ini berarti 0, ya, nilainya 0. Nggak ada dia properti. Nah, tapi untuk beberapa zat, ya, dia ada yang C-nya yang kosong juga. Oh ya, ini ya, fasanya gas, ya. Ini untuk fasanya gas C1. Nah, nanti untuk ada yang fasanya solid, ya. C2 ini untuk yang fasanya solid. Jadi beda fasa itu beda CP. Ada yang fasanya liquid. Ya, nanti sambil kita latihan, ya. Nah, kembali ke sini. Nah, ingat ya, ini bacanya tau. Bapak, ini ICPS ini apa? Ya, ICPS ini singkatan, ya. Maksudnya persamaan yang sekian panjangnya ini disingkat jadi ICPS. Nah, ini kan masih ada integral, kemudian ada DT per T. Nah, apabila integral dan DT per T itu dihilangkan dengan cara diselesaikan, maka jadinya yang persamaan 5.17. Nah, ini persamaan fixnya ya, 5.17 ini fixnya, sudah nggak ada integralnya, nggak ada diferensialnya lagi, langsung persamaan jadi kayak gini. Ini untuk menghitung kapasitas panas. Mungkin di ATK, ya, di ATK itu mencari CP itu rumusnya beda. Mungkin kayak gini rumusnya. Ya, di ATK kan kayak gini kan ya rumusnya.
CP per R sama dengan A plus BT plus CT pangkat 2 kuadrat ya, dan seterusnya. Ya, mungkin kayak gini DATK. Ya ini nggak salah juga. Tapi kalau ingin lebih detailnya lagi ya, ingin lebih akuratnya lagi, itu menggunakan persamaan 5.17. Persamaan 5.17 disingkat jadi MCPS ya, yang panjang itu. Nah, apabila dimasukkan ke persamaan ini ya, ada delta S per R. Delta S itu entropi ya. Sorry, tadi kelewatan ya. Jadi delta S itu entropi. Ya. Entropi itu apa? Entropi itu menyatakan interaksi antar molekul atau antar partikel ya. Misalkan gini, kalau di luar angkasa, ya itu kan tidak ada interaksi antar partikel karena udaranya hampa ya, nggak ada partikel, atau dia partikelnya jaraknya sangat jauh, maka delta S-nya bisa dianggap 0. Kalau delta S positif, berarti dia ada interaksi. Kalau delta S negatif, ya berarti ya ini nggak mungkin terjadi. Dengan kata lain, delta S itu bisa digunakan untuk ini mengetahui apakah proses itu bisa terjadi atau tidak. Nanti dicontoh. Nah, ini persamaan 5.18 ini kalian kasih tanda. Ini dipakai terus ini ya, sampai chapter berikutnya ini dipakai terus sampai chapter 9. Nah, ini saya lewati contoh soal, bisa dibaca sendiri. Nah, ini kira-kira sama. Nah, ini ada keterangannya. Delta S total lebih besar. Nah, ini yang mungkin terjadi di alam. Kalau delta S nilainya negatif, ya berarti proses itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini saya lewati. Ya. Nah, ini terus lanjut. Ini saya lewati. Ya. Oh, ini aja ya. Example 5.5 ini kayaknya penting. Ya. Jadi aplikasi dari rumus yang tadi. Misalkan ini, in a steady state flow process 1 mol per second of air ya. Jadi ada udara sebanyak 1 mol per second pada suhu 600 Kelvin, tekanannya 1 atm, bercampur dengan 2 mol udara, suhunya 450 Kelvin, tekanannya 1 atm, produk stream, ya, dia produk ya, keluarannya 400 Kelvin, tekanannya 1 atm. CP-nya 7/2R. Ya masih ingat ya, kalau fisika dulu kan, ada monoatomik, ada diatomik. Ya. Kalau diatomik, suhunya antara ya sekitar segini ya, 400 sampai 600 itu 7/2R. Kalau pada suhu ruangan ya berarti diatomik 5/2R. Kalau monoatomik berarti 3/2R pada suhu ruangan. Ini berarti diatomik ya dia. Suhu surrounding, suhu lingkungan 300 Kelvin. Kalau digambar kayak gini. Ini disuruh mencari apa ini? Determine rate of heat transfer ya, disuruh mencari Q ya, entropi dan S ya, Q dan S disuruh itu. Kalau digambar kayak gini, jadi ini ada udara 1 mol suhunya 600 bertemu dengan udara 2 mol suhunya 450. Produknya
Ini otomatis 3 ya, 1 tambah 2 kan 3. Suhunya 400 Kelvin. Ini ada yang aneh. Anehnya kenapa? Masuknya 600 sama 450, tapi kok keluarnya 400. Seharusnya kan keluarnya antara 450 dan 600 ya, di antara ini. Tapi ini kenyataannya 400. Berarti kan ada panas yang hilang. Panas yang hilang itu nanti diwujudkan dalam Q. Nah, ini panas yang hilang. Nah, sehingga kalau ditulis persamaannya, ini rumus langsungan ya. Kalau ingin ditulis persamaannya ya kayak di ATK itu ya, misalkan QA ini kan masuk, yang masuk plus yang keluar minus. QA min QB, QA plus QB min Q min Q produk. Itu kan ya. Kalau di ATK kan gitu ya. Apa tambah apa, akumulasi sama dengan 0. Cuma ini langsung ditulis dalam bentuk Q sama dengan ini. Ya, ini bukan hafalan ya, ini konsep ini. Q sama dengan N kali H min NA kalikan HA. Kan sama aja kan ya. Min NB kalikan HB. Terus CP-nya dan T-nya dimasukkan. Jadi kayak gini. Ya, disederhanakan lagi. Karena CP-nya sama. Ya, CP-nya taruh di depan terus kasih kurung gitu ya. Masing-masing angkanya dimasukkan. CP-nya itu kan 7/2R. R-nya itu menggunakan 8,314. Hitung, dapat Q-nya sebesar 8729,7. Bapak ini kok minus? Ya, minus itu karena dia tandanya keluar sistem. Berarti dia melepaskan panas. Itu minus. Joule per second itu watt. Q-nya kan dapat. Entropinya dengan cara yang sama. Entropinya dengan cara yang sama berarti ya SG ya. Ini NS min NA kalikan SA min NB kalikan SB min Q kalikan T surrounding. Jadi Q-nya ini. Q-nya kan lepas ke udara. Berarti T-nya T surrounding. T surroundingnya 300. Nah, ini. Nah, persamaannya pakai persamaan yang delta S per R tadi. Ya, cuma ini R-nya sudah dicoret dan yang len P per P0 ya, itu nilainya 0. Karena apa? Karena tekanannya konstan. Ya. Tekanannya konstan, anggap saja 1 per 1. Ya, kan 1. Len 1 sama dengan 0. Ya, jadi yang len P per P0 itu hilang. Ya, jadinya tinggal yang NaCP len P per PA. Itu masukkan. Ya, SG-nya dapat 10,446. The rate entropy generation is positive as it must be for any real process. Ya, ini kata kuncinya. Karena entropinya bernilai positif, maka proses itu real, dapat berlangsung. Ya, nyata dapat berlangsung. Kalau delta S-nya ya, atau entropinya itu negatif, ya proses itu tidak mungkin berlangsung. Berarti apa kalau nggak mungkin berlangsung? Berarti datanya ngawur. Ya. Datanya ngawur, kalau misalkan alat ya kesalahan desain, sehingga alat itu tidak bisa berjalan. Lanjut, ini bisa kalian baca. Ya ini kita langsung ke ideal work. Ideal work. Jadi ideal work itu kerja ideal. Langsung saja ke persamaan yang penting ya. Jadi 526 ya.
dan 527. Ini sama aja 526 dan 527. Bedanya ada masanya dan tidak ada masanya. Kalau tidak ada masanya, ya berarti dia dalam 1 kilogram. Nih, ya. Kemudian, nah ini penting ya, 5.28 dan 5.29. Ini kalian kasih tanda. Ideal work. Ya, nanti ada latihannya. Tenang aja. Ini saya skip. Nah, karena apa? Karena baru selesai sampai chapter 9 ya. Kalau saya detail satu-satu, nggak selesai. Kemudian ada lost work ya. Ya, lost work itu energi, kerja yang hilang. Lost work sama dengan WS min W ideal. 5.30. Terus yang bawahnya, ini ada titiknya kayak gini. Ini maksudnya apa? Kalau ada titiknya kayak gini, ya, di ATK itu kan kalau sesuatu ada titiknya berarti dia persatuan massa atau persatuan mol. Ya, 5.32 ini penting juga, dipakai juga. 5.34, nah ini untuk mencari W loss-nya, tergantung yang diketahui apa nanti. Ya. Ya, kemudian ini entropinya, ya. Ya, entropi untuk energi yang hilang. Ya. Ini entropinya, ya. Kemudian ini W loss sama dengan P surrounding kalikan SG. Berarti dia kerja yang hilang adalah suhu lingkungan kalikan entropi yang hilang atau yang lepas ke lingkungan. Ya. Ini bisa dibaca sendiri. Ya, kita langsung latihan aja ya. Karena kalau kebanyakan teori nggak latihan itu jadinya halu ya. Mata kuliah hitungan kok nggak pernah latihan ya. Matematika nggak pernah ngitung ya. Ini halu ya jadinya. Ya, baik, saya tak pindah device dulu ya. Tutup.